Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan beritahukan bagaimana cara melakukan analisis regresi linier sederhana menggunakan Minitab. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu regresi linier? Regresi linier adalah sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat Y dan satu atau lebih variabel bebas yang disebut X. Salah satu kegunaan dari analisis ini adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang dimiliki. Dan ini merupakan tujuan dari analisis regresi. Secara umum, regresi linier dibedakan menjadi dua, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu buah variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat. Sedangkan regresi linier berganda dipergunakan untuk melihat pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan melakukan analisis regresi linier sederhana, dan ini merupakan datanya. Dan data ini akan kita input ke worksheet Minitab. Caranya cukup mudah, yaitu dengan Ctrl C dan input ke worksheet. Nah, sudah. Di sini terdapat dua variabel, yaitu variabel berat ikan dan jumlah pakan. Langkah selanjutnya yaitu masukkan data ke regresi. Caranya yaitu pilih tool start, lalu regression lagi, dan pilih fit regression model. Nah, untuk kolom respon di sini kita isi dengan berat ikan. Berat ikan di sini sebagai variabel yang dependen. Dan untuk kolom continuous kita isi dengan jumlah pakan. Jumlah pakan di sini sebagai variabel yang independen. Select. Langkah selanjutnya yaitu pilih menu untuk menampilkan grafik-grafik, yaitu dengan cara tekan ini, grafik. Untuk residual for plotnya kita pilih reguler, dan ini merupakan grafik-grafik yang akan ditampilkan nanti. Pilih OK. Lalu kita juga akan menampilkan nilai residual dan prediksi worksheet. Maka cara yang dilakukan yaitu memilih storage, pilih fits dan residual, lalu OK. Dan setelah semuanya terisi, pilih OK. Tunggu beberapa saat untuk menunggu hasil outputnya. Nah, di sini ada hasil output yang ditampilkan. Di sini ada grafik versus order, grafik histogram versus fits, dan grafik normal probability plot. Dan ini merupakan hasil output yang lainnya. Langkah terakhir yang akan kita lakukan yaitu menginterpretasikan hasil output. Untuk menginterpretasi output ini terdapat beberapa langkah.
Langkah pertama yaitu memeriksa hasil analisis klasik regresi. Ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu dengan cek uji normalitas residual dan yang kedua cek uji heteroskedasitasnya. Untuk yang pertama yang kita lakukan yaitu cek uji normalitas residualnya terlebih dahulu dengan melihat hasil output graf normal probability plotnya. Sini dapat dilihat di sini, yang biru ini merupakan nilai residualnya, dan dapat kita lihat nilai residualnya ini berada sejajar dengan garis, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residualnya berdistribusi normal. Dan untuk yang kedua yaitu kita cek uji heteroskedasitasnya untuk memeriksa apakah ada ketidaksamaan varian dari residual yang ditata atau unit pengamatan. Uji ini dapat dilihat dari hasil output versus fit. Sini. Dapat kita lihat di sini, nilai residualnya terletak menyebar dan tidak mengelompok. Hal ini dapat dikatakan bahwa tidak ada heteroskedasitas residual dari setiap data. Dari 2 langkah pengujian tadi dapat disimpulkan bahwa data memenuhi uji asumsi klasik regresi. Dan langkah selanjutnya yaitu kita akan melihat kesesuaian model dengan data yang ada. Ini dapat dilihat dari hasil output ANOVA. Nah, di sini dapat kita lihat p-value dan p-value-nya. Di sini p-value-nya 0,00 yang berarti lebih besar dari nilai alpha yaitu 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibuat sudah memenuhi data yang ada. Dan langkah selanjutnya yaitu kita akan melihat tafsiran parameter. Ini dapat dilihat dari hasil output regression equation. Di sini tertulis berat ikan sama dengan 74,56 ditambah 11,11,61 jumlah pakan, yang berarti dapat diinterpretasikan sebagai jika tingkat jumlah pakan naik 1 satuan, maka tingkat berat ikan akan naik 11,61 kali jumlah pakan. Dan langkah selanjutnya yaitu kita akan memeriksa utilitas model atau uji parameter model. Ini dapat dilihat dari hasil output koefisien. Di sini yang dapat kita lihat yaitu t-value dan p-value. P-value di sini yaitu sebesar 0,00, yang berarti p-value kurang dari nilai alpha yaitu 0,05, yang berarti jumlah pakan berpengaruh terhadap berat ikan. Dan langkah terakhir dari analisis regresi ini yaitu memeriksa ukuran kecukupan model. Dan hal ini pun dapat dilihat dari hasil output model summary. Di sini dapat kita lihat R-square-nya 56,48%, yang artinya 56,48% ini merupakan varian sampel tingkat berat ikan yang dijelaskan oleh tingkat jumlah pakan. Nah, begitulah hasil output yang dapat saya interpretasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.